Bagi saya haram milih Ganjar ya, haram milih Erick Thohir, haram milih Puan Maharani, haram milih Prabowo, haram milih Sandiaga Uno. Ya siapa lagi itu? Haram milih siapapun, apalagi seandainya Lanyala Mataliti menyalonkan. Lo pasti bingung, ini ulama kelas apa? Belum 2024 masih jauh, Belanda masih jauh, udah main haram-haraman. Orang ini namanya sekali lagi Sugi Nur. Lo pasti inget dong, Sugi Nur siapa? Sugi ini memang belakangan didaulat oleh para kadrun sebagai ulama kelas kakap. Menurut saya orang ini sangat egois. Kenapa saya katakan Nur Sugik ini egois? Orang ini, dia mengharamkan untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden. Apakah karena dia takut bahwa dia akan disikat? Sarankan bapak-bapak jangan sering ngedengar Nur Sugik karena bikin kita musuhan kan. Jadi kita ini rusak akidahnya gara-gara politik kok jadi musuhan. Yang paling susah diingatkan itu rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Dia itu bodoh, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Nah ini paling berbahaya orang tuh. Dia itu bodoh, tapi nggak tahu bahwa dirinya bodoh. Sehingga kebodohan dia itu dianggap kepintaran, padahal bodoh. Jika Ganjar ini jadi presiden, maka akan menyusahkan ulama seperti dirinya. Sejak kapan ya Sugik Nur ini dianggap sebagai ulama? Survei SMRC, jika Pilpres 2024 hari ini, Ganjar jadi presiden taklukan Anies dan Prabowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dianggap bakal keluar sebagai pemenang pemilihan presiden seandainya pemungutan suara digelar hari ini. Hal itu berdasarkan hasil temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis pada Kamis 8 September 2022. Ganjar diprediksi menang atas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diasumsikan ikut kontestasi. Namun demikian belum dapat disimpulkan apakah Anies bakal meraup suara lebih besar daripada Prabowo. Perbedaan suara mereka terlalu tipis secara statistika. Yang jelas, menurut Denny, Anies cukup kompetitif karena tingkat kesukaan publiknya lebih baik daripada Ketua Umum Gerindra. Akan tetapi, menurut SMRC, tingkat kesukaan publik terhadap Ganjar masih lebih besar. Denny menyatakan bahwa hasil simulasi 3 calon ini menunjukkan tidak ada tokoh yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Maka Pilpres kemungkinan akan berlangsung dalam 2 putaran. Survei SMRC ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2022. Populasi survei ialah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random 1.220 responden, sementara response rate sebesar 1.053 atau 86%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar lebih kurang 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Poros Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, duet Anies AHY, kata lain hati-hati. Ini kelebihannya menurut pengamat. Ketua Umum Indonesia Milenial for Anies Baswedan, Umar Hegaro, mendukung penuh duet Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Pasalnya, pertemuan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Demokrat itu memperkuat prediksi kabar duet keduanya. Apalagi Anies dan AHY juga bertemu politisi senior Yusuf Kala, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Umar Hegaro pun menyebut bahwa duet Anies AHY merupakan duet maut. Poin utama jualan duet Anies AHY, kata Umar, adalah keduanya berasal dari kalangan muda. Dikatakan lebih dari 60% memiliki generasi milenial yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Umar mengklaim Anies AHY merupakan satu-satunya pasangan yang menawarkan kebaruan, namun duet ini bakal terwujud jika 3 partai pengusung mendukungnya. Kader Demokrat daerah juga mengaku sedang dengan duet ini. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono. Dia mengakui bahwa kadernya di ibu kota ingin duet ini terwujud di Pilpres 2024. Akan tetapi, duet Anies AHY jelas wewenang DPP dan koalisi, makanya DPD Demokrat masih menunggu kepastian Ketum AHY memfinalkan poros Nasdem.
Seperti diketahui, Anies dan AHY ketemu di sebuah kawinan seorang politisi di Jakarta akhir pekan lalu. Tak hanya berdua, mereka juga makan bareng Yusuf Kala, Surya Paloh, dan Saiku. Anies mengaku dalam pertemuan yang monumental ini membahas banyak hal. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, putra duet Anies AHY bisa saja terwujud. Kata Deddy, 3 partai poros gondang dia sudah cukup memenuhi syarat parliamentary threshold 20%. Ketiganya juga tampak solid, tergambar dalam pertemuan elit di berbagai kesempatan, termasuk saat kondangan kemarin, apalagi ada simbol JK dalam pertemuan itu. Ramlo Swali sebut peluang menang Demokrat di pemilu 2024 akan hilang jika dilengsarkan Lukas NMB. Mantan politisi sekaligus tokoh adat Papua, Ramses Welly, mengatakan Partai Demokrat akan kehilangan suara di Papua apabila lengsarkan Lukas NMB. Ramses menilai Partai Demokrat besar di Papua karena sosok Gubernur Papua Lukas NMB, sehingga menurutnya Partai Demokrat bisa kehilangan peluang kemenangan pada pemilu 2024. Ramses mengatakan pernyataan yang dikeluarkan Partai Demokrat Pusat mengenai wacana pelengseran Lukas NMB bisa merugikan partainya sendiri. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman mengatakan Lukas NMB dimungkinkan akan dicopot dari jabatannya sebagai kader Demokrat. Menurutnya, semua kader Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi secara otomatis harus melepaskan jabatannya dari pengurus partai. Tak tanggung-tanggung, Mahfud akan menyebut Lukas NMB terjerat kasus korupsi hingga ratusan miliar. Ada beberapa kasus lain yang masih terus didalami, yakni terkait dana operasional pimpinan, penyelewengan dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional hingga pencucian uang. Tak hanya gratifikasi, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengklaim kasus yang menjerat Gubernur Papua tersebut juga terkait korupsi. KPK minta Lukas NMB kooperatif. Kabak Permintaan KPK Ali Fikri terhadap agar Lukas NMB bisa kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. Kepala Adat Kampung Babrongko, Jayapura, Ramses Welly, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mencabut status tersangka pada Gubernur Papua Lukas NMB. Ramses Welly menilai Partai Demokrat akan kehilangan suara di pemilu 2024 jika lengsarkan Lukas NMB. Agar nantinya Lukas NMB bisa menyampaikan apa yang diketahuinya terkait kasus dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi Papua ini. Seperti diketahui, KPK telah kedua kalinya memanggil Lukas NMB. KPK menyatakan akan melayangkan surat panggilan Lukas ke Papua pada hari ini, Kamis 22 September 2022. KPK pun berjanji akan memenuhi hak-hak dari tersangka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Bujukan elit Demokrat ke Golkar berujung penolakan. Belum ada payung koalisi untuk menyongsong Pilpres 2024 membuat elit Partai Demokrat merayu Partai Golkar. Rayuan Partai Demokrat dimentahkan Golkar, DPP, dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Adalah Syahrial Nasution, elit Demokrat yang mengaku pihaknya masih melirik Golkar untuk berkoalisi di 2024. Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang Partai Demokrat itu merayu Golkar dengan berdua saja cukup.